أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Wujud keberadaan Putri Duyung ternyata itu sudah dibahas oleh para ulama fikih, dan mereka membahas Putri Duyung dengan istilah Ad-Damiyah al-Bahr, manusia laut, atau Huriyah al-Bahr, peri laut. Mereka membahas status Putri Duyung, apakah Putri Duyung boleh dimakan ataukah hukumnya seperti manusia yang boleh dinikahi. Kita semua tahu bahwa ada beberapa makhluk yang namanya ada di darat namun juga ada di laut, seperti kuda, ada kuda darat dan ada pula kuda laut, atau anjing, ada anjing darat dan ada pula anjing laut. Begitu pula dengan manusia, ada manusia darat dan ada pula manusia laut. Saatnya kita paparkan perkataan-perkataan para ulama tentang Putri Duyung. Yang pertama, menurut Al-Imam Al-Zurqani Al-Maliki rahimahullah, beliau ditanya, peri laut jika dinikahi oleh manusia, apakah peri laut tersebut akan bersama manusia itu kelak masuk surga? Beliau menjawab, peri laut termasuk dari kalangan hewan, maka tidak boleh dinikahinya, dan jika disetubui maka pelakunya harus dihukum ta'dib atau ta'zir, hukuman yang bukan had, karena sebuah tindakan kemaksiatan dan kriminalitas. Dan peri laut pada hari kiamat akan menjadi debu seperti hewan-hewan lainnya. Ajwibah Az-Zurqani halaman 46. Yang kedua, menurut Al-Bujairimi Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau berkata, Banat al-Rum adalah ikan di laut yang menyerupai wanita. Dia memiliki rambut yang terurai panjang, warnanya kecondong kecoklat-coklatan, memiliki farji, kemaluan, dan payudara. Dapat berbicara, namun tidak dapat dipahami. Mereka tertawa dan terbahak-bahak. Terkadang ikan ini tertangkap oleh para pelaut, kemudian dinikahi dan dikembalikan lagi ke laut. Tuhfah Al-Habib Al-Syar Al-Khatib 4/325. Yang ketiga, menurut Ar-Rawayani Asy-Syafi'i juga bercerita tentang para pelaut. Bahwasanya beliau Ar-Rawayani jika didatangi oleh nelayan yang membawa ikan dalam bentuk seorang wanita, maka beliau meminta sumpah dari nelayan itu bahwa dia tidak pernah menyetubuhinya. Tuhfah Al-Habib Al-Syar Al-Khatib 4/325. Yang keempat, menurut Kamaluddin Al-Dimari Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, manusia laut adalah hewan yang menyerupai manusia, namun dia memiliki ekor. Al-Qazwaini berkata, ada seseorang yang datang membawa hewan di zaman kami dengan bentuk yang telah kami sebutkan dan disebutkan. Sesungguhnya di Laut Syam di beberapa waktu ada hewan yang bentuknya menyerupai bentuk manusia, dan dia memiliki jenggot yang putih. Mereka menamai dengan Syahih al-Bahr. Jika dilihat oleh manusia, mereka senang. Hayya al-Hayawa 1/456. Dan kita paparkan para ulama abad ini. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizullah ditanya, wahai Syekh yang mulia, semoga Allah selalu memberi taufik, ada sebagian para nelayan yang ahli tentang ikan menyebutkan bahwa di laut ada ikan yang kepalanya seperti kepala wanita dan dia memiliki wajah seperti wajah manusia. Apakah boleh dimakan? Dan mereka menamainya dengan Huriyah, peri laut. Beliau Hafizullah menjawab, ada namanya manusia laut. Ada ikan yang memiliki bentuk seperti manusia yang mereka namai dengan manusia laut. Setiap hewan laut yang diburu maka boleh dimakan walau dia berbentuk seorang lelaki atau wanita. Menurut Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang manusia laut ini dan beliau berfatwa akan bolehnya memakan hewan laut ini dengan berdalil dari hadis Nabi SAW mengenai laut.
Dia suci airnya dan halal semua hewan-hewannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 83 sahih sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Albani. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, hingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa wujud putri duyung sangat mungkin ada dan nyata. Begitu pula keberadaannya pun sangat memungkinkan. Namun jarang terlihat di zaman ini karena kemungkinan sudah atau hampir punah. Karena para ulama sudah membahasnya dalam pembahasan fikih sejak dulu. Penulis Ustadz Abdurrahman Al-Amiri, artikel alamiri.net, kajian Ustadz Al-Amiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.